kesuksesan di tengah kehidupan yang penuh dengan kompetisi. Yang kompetisi tidak cuma Pak Bupati kemarin. Kita semua para wisudawan juga akan masuk kehidupan yang penuh dengan kompetisi. Pak Yai Muharrar itu sudah memberikan contoh bagaimana beliau sudah mengembangkan Khazinatul Ulum mulai dari nol sampai sekarang menjadi besar. Dr. Haji Ruswan Ema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Romo Kiai Muharrar Ali selaku pengasuh Pondok Pesantren Khazinatul Ulum dan juga tentu selaku pembina dan Istai Khazinatul Ulum Blora, yang saya hormati Romo Kiai Abdul Ghani selaku pimpinan Yayasan Masjid Agung Blora. Mohon maaf kalau ada salah sebut. Yang saya hormati Wakil Bupati Blora sekaligus Bupati terpilih untuk pilkada tahun 2020 akan menjadi Bupati insyaallah 2020-2025 terus ya. Yang saya hormati Ketua STAI sekaligus Ketua Senat STAI Khazinatul Ulum terhormat Bapak Dr. Nur Ihsan LC MA, yang saya hormati seluruh pimpinan STAI Khazinatul Ulum, para tamu undangan, khusus punyai, para wali wisudawan dan wisudawati, dan yang berbahagia para wisudawan dan wisudawati Khazinatul Ulum, wisuda sarjana serta 1 angkatan ke-5 tanggal 13 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, izinkanlah saya menyampaikan sambutan mewakili Bapak Koordinator Pemerintah Wilayah 10 yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Imam Taufik MAG, yang beliau saat ini belum diizinkan oleh dokter untuk keluar kota. Panjenengan semua sahabat makhluk lah pada saat ini. Tidak perlu saya sebutkan secara eksplisit. Beliau mewakilkan saya untuk memberikan sambutan sekaligus tadi disebut oleh pembawa acara menyampaikan orasinya. Dengan materi yang sesungguhnya lebih tepat kalau itu disampaikan dalam forum yang terbatas, tapi sekedar untuk pemakluman tentang hajat besar dari Khazinatul Ulum kepada seluruh yang hadir. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan disampaikan tentang apa yang disampaikan nanti menjadi doa atau untuk mengharapkan doa dari para seluruh hadirin agar niat besar itu, aksen besar itu pada saatnya nanti bisa terwujud. Marilah kita tentu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
hari ini kita bisa hadir di majelis ini dalam suasana atau di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Alhamdulillah kita semuanya Masya Allah dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Bapak-bapak sekalian, kira-kira nanti beberapa menit ya, nanti bisa dilihat ya, karena ini kan belum ada wisudanya, ditunggu-tunggu itu penjemputan gitu ya. 15 menit, ya, mohon sabar ya Bu, Bapak Ibu, 15 menit. Nanti yang menurut saya akhir. Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang hari ini insya Allah nanti akan segera diwisuda, dipindahkan koncernya dari kiri ke kanan. Sekarang masih ke kiri, nanti pindah ke kanan. Membuktikan bahwa para wisudawan dan wisudawati itu secara resmi sah menyandang gelar sarjana S1 dengan berapa prodi ya tadi hari ini? Yang wisuda 3 prodi. Dengan doa mudah-mudahan ilmu yang diperoleh selama studi menjadi ilmu yang manfaat. Nah, kedepannya tentu diharapkan para wisudawan dan wisudawati menjadi orang yang sukses. Nah, bagaimana untuk mencapai kesuksesan? Tentu kita belajar dari bagaimana Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW itu menjadi orang yang sukses. Kuncinya adalah menjadi orang yang terpercaya atau al-amin. Ini penting. Pak Wakil Bupati kemudian kemarin terpilih itu juga karena terpercaya, ya, dipercaya. Nah, oleh karena itu ke depan menjadi orang yang terpercaya itu menjadi salah satu kunci utama kesuksesan di tengah kehidupan yang penuh dengan kompetisi. Yang kompetisi tidak cuma Pak Bupati kemarin. Kita semua para wisudawan juga akan masuk kehidupan yang penuh dengan kompetisi. Pak Yai Muharrar itu sudah memberikan contoh bagaimana beliau sudah mengembangkan Khazinatul Ulum mulai dari nol sampai sekarang menjadi besar, tentu mulai proses kompetisi ya yang tidak ringan. Nah, tetapi proses itu bisa dilewati karena terpercaya. Beliau dipercaya oleh Kementerian Agama mampu mengembangkan sekolah tinggi sehingga diberi izin, mampu membuka prodi sekian banyak sehingga diberi izin. Itu penting. Nah, maka untuk menjadi orang yang terpercaya, bahasa Indonesia kredibel. Kredibel itu bisa dikasih kredit, ya, kira-kira begitu. Kalau dengan utang kan disurvei dulu ya sama surveyor pemberi utang. Kalau setelah disurvei, oh ini punya tanah sekian hektar, punya rumah sekian, istri cuma 1. Nah, terpercaya maka kredit gampang diberikan, kredibel. Nah, maka menjadi orang yang terpercaya, orang yang kredibel itu penting. Maka yang pertama sebagaimana Rasulullah memiliki ada 4 ya, yang selalu harus ingat: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah terakhir ya, cerdas. Ternyata yang pertama apa? Sidik, kejujuran. Menjadi orang yang jujur itu penting. Oleh karena itu jangan sekali-sekali dalam proses mulai meniti karir ya terbukti kalian itu tidak jujur, karena itu akan mematikan langkah ke depannya yang masih sangat jauh. Yang kedua, amanah. Kalau diberi tugas apapun, kalau nanti sudah masuk di dunia kerja, diberi amanah apapun, laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Bahwa saya kemudian tidak mampu itu lain cerita, tapi kalau tidak ada kesungguhan,
itu nanti jadi masalah. Orang menjadilah biasanya nggak usah dikasih orang itu kalau dikasih pekerjaan paling nggak sungguh-sungguh. Ketiga, tabligh. Tabligh ini saya ingin tafsirkan kalau ada kompetensi guru itu ada 4, kompetensi profesional, kepribadian, ada kompetensi sosial, kemampuan untuk berinteraksi, kemampuan berkomunikasi itu penting. Pak Yai tadi bagaimana menceritakan dapat izin macam-macam itu kan karena kemampuan berkomunikasi, tabligh. Nah, kalau para wisudawan tidak mampu berkomunikasi, tidak mampu bersilaturahim, maka hajatnya tidak akan terpenuhi, tidak akan terwujud. Jadi penting sekali menjalin silaturahim, menjalin komunikasi dengan berbagai pihak yang memang memiliki pekerjaan atau profesi yang ditawarkan kepada para wisudawan dan wisudawati. Nah, untuk kemudian yang terakhir adalah fatonah, kecerdasan. Selama sekian tahun, mungkin 4 tahun, 5 tahun, kecerdasannya sudah diasah di Khazinatul Ulum, ilmunya sudah sangat banyak. Maka manfaatkan ilmu yang telah dimiliki, pola pikir yang telah dikembangkan untuk memasuki kehidupan baru yang tadi kita supaya melihat penuh dengan kompetisi. Penting sekali cerdas itu juga dimiliki dengan kreativitas, kemampuan melakukan inovasi, kemampuan untuk ada istilahnya berpikir out of the box, ya. Jadi jangan kemudian dunia ini hanya seperti satu tempurung. Dunia sangat luas, itu harus selalu melihat ke sana kemari, mana ruang yang bisa kita masukilah. Itu. Sekarang seringkali latar belakang pendidikan yang kita miliki itu tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Nah, yang penting adalah kemampuan kita untuk segera menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru ini. Jadi misalnya yang sekarang menjabat di bidang-bidang tertentu banyak sekali yang lintas sektor, lintas bidang yang semula digaji itu bisa berkembang karena kreativitas dari yang bersangkutan. Bapak sekalian, itu yang kami perlu saya sampaikan kepada para wisudawan dan wisudawati. Untuk para wali wisudawan dan wisudawati, tentu kami dari pemerintah sangat meyakinkan bahwa kuliah di Khazinatul Ulum ini itu memiliki nilai plus, ya, yang lebih banyak dibanding kalau kuliah hanya di perguruan tinggi biasa yang tidak berbasis pesantren. Saya kebetulan ini orang yang bisa dikatakan misal, ya bisa begitu. Karena Pak, saya ini dibesarkan di sekolah terus ya, mulai MI, SD, saya SD, MI campur waktu itu pindah, MI bukan pindah SD, kemudian Sanawiyah, kemudian PGA, YIN Wali Songo, ke McGill University, kemudian ke UI Jakarta, sekolah semua. Itu sangat minder ketika mendengarkan ceramahnya Gus Baha. Jujur saja nih, ya minder sekali karena apa? Tidak punya referensi dari kitab-kitab kuning, adanya ya kitab-kitab Google. Ini tentu harus disyukuri putra Bapak Ibu, sekolah kuliah di Khazinatul Ulum, ilmunya insya Allah sangat jauh lebih banyak dibanding kalau hanya kuliah di perguruan tinggi biasa yang tidak berbasis pesantren. Oleh karena itu kalau masih punya promosi yang baik, punya putra putri yang mungkin tahun depan mau kuliah, jangan ragu-ragu kuliahkan di Khazinatul Ulum. Kalau di tempat lain kuliahnya zaman seperti sekarang ini online tidak dapat apa-apa, di Khazinatul Ulum insya Allah jalan terus nih, insya Allah semuanya sehat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah mendengar semangat dari Pak Yai,
semangat dari juga seluruh pimpinan yang juga didukung oleh Bapak Bupati terpilih. Saya sebut Pak Bupati saja lah, Bupati terpilih, akan mengembangkan Khazinatul Ulum menjadi setidaknya institut, ya, dan tentu harapan besar lagi ke universitas. Nah, tentu kalau secara perundang-undangan memang sekarang muncul, ya, aturan yang terbaru yang menuntut para pihak-pihak yang memiliki hajat tersebut untuk bekerja keras. Ada nanti bisa dilihat di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2020. Sebelum saya menjelaskan isinya, mumpung Pak Profesor Rizal dari Sekjen, kalau PNN ini dirubah akan sangat lebih baik. Karena ini menuntut energi yang luar biasa kalau kita ingin berubah dari SAI ke institut. Memang ini banyak dikeluhkan oleh terutama PT KIS yang ingin transformasi. Jadi PMA tahun 2020 baru dikenal Agustus tahun ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu menjelaskan istilah-istilah pendidikan tinggi, bukan tinggi. Nah, ini saja mungkin untuk kita semua yang agak umum. Tadi kan hajatnya, keinginannya merubah dari sekolah tinggi ke institut atau harapannya lebih besar ke universitas. Ini karena ada wali-wali yang paham. Kalau sekolah tinggi, ilmu yang diajarkan itu hanya satu rukun ilmu agama, itu sekolah tinggi. Maka tadi program studi yang ditawarkan diajarkan di sini ada PAI, PGMI, Ekonomi Syariah, Al-Quran dan Tafsir, semuanya dalam rukun ilmu keagamaan atau ilmu agama. Nah, kalau institut itu selain ilmu agama juga diberi mandat atau berwenang untuk membuka rukun ilmu lain tertentu, ya. Nah, kalau universitas selain rukun ilmu agama diberi kesempatan membuka rukun ilmu dan ilmu pengetahuan umum dan teknologi dan seni tanpa ada kata tertentu. Nah, sehingga lebih luas. Kalau sudah jadi universitas Khazinatul Ulum, Allahumma amin, itu nanti bisa buka fakultas kedokteran, fakultas pendidikan, fakultas teknik dan sebagainya. Nah, sekarang ini masih khusus untuk studi ilmu-ilmu agama. Nah, untuk bisa melakukan transformasi itu tentu syaratnya cukup banyak. Atau tujuannya dulu saya sampaikan, ya. Kenapa perlu dilakukan transformasi atau perubahan bentuk? Tentu yang pertama tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan agar ada banyak pilihan. Ya, kita sudah memulai tadi dari 3 sampai 8. Kan minat dari masyarakat kan bermacam-macam, minat dan bakatnya. Yang merasa, oh saya bakatnya jadi guru. Oh, kalau tidak ada fakultas keguruan atau tidak ada PAI, nggak bisa masuk. Atau sebaliknya, saya nggak bakat jadi guru, saya bakatnya jadi orang kaya yang bisa membiayai guru, maka dia masuk ke fakultas ekonomi. Nah, jadi minat masyarakat itu dengan adanya perubahan bentuk kelembagaan, maka bisa direspon, bisa dipenuhi. Itu tujuannya begitu. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Sehingga Khazinatul Ulum pengabdiannya ke masyarakat akan lebih besar dibanding yang sekarang ini. Jaga begitu. Kemudian yang kedua tentu untuk meningkatkan mutu dan daya saing perguruan tinggi. Nah, sekarang ini perguruan tinggi banyak sekali.
Ya, di Blora sudah ada berapa? Saya kira belum banyak ya. Nah, tetapi kompetisi kan tidak hanya di internal Blora, kompetisi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Nah, maka dengan banyaknya pilihan program studi, maka perguruan tinggi itu bisa lebih mampu berkompetisi dengan perguruan tinggi yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, kenapa harus ditransformasi atau perubahan bentuk kelembagaan adalah untuk meningkatkan mutu dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentu untuk pengembangan masyarakat Blora saja bidangnya sangat banyak, tidak hanya bidang keagamaan. Untuk membangun infrastruktur, jalan, jembatan, ya, dan lain-lain, gedung, maka diperlukan orang yang ahli teknik, ahli sipil, arsitektur. Nah, koordinator ulum sekarang ini belum bisa, baru bisa membangun jembatan Sirotol Mustaqim, selamat di akhirat. Nah, oleh karena itu ingin koordinator ulum itu meningkatkan pengabdiannya sehingga pengabdian kepada masyarakat lebih relevan dengan ilmu yang dikembangkan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian tentu dasar dari proses alih status atau alih bentuk kelembagaan itu yang pertama adalah kepada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perlu disurvei. Ya, masyarakat itu sebenarnya memerlukan ilmu apa? Ya, baik khusus di internal Blora maupun di luar Kabupaten Blora. Kemudian juga dasarnya dalam bentuk adalah pengembangan iptek, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemudian yang berikutnya adalah kepada kebutuhan pembangunan. Ada salah satu sekolah tinggi yang kemarin mengusulkan ada pembukaan program studi ilmu tata negara syariah. Memang sebutannya kontroversial ya, tapi sebenarnya itu dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi para perangkat desa agar mereka itu memiliki ilmu tentang pemerintahan. Nah, cuma kalau nangkolnya di PTKI tentu harus ada kata-kata syariahnya dalam kurung gitu. Tapi kan ilmu yang dimakan tidak ilmu yang umum. Jadi itu merespon kebutuhan pembangunan. Nah, kemudian tentu yang berikutnya dasarnya adalah pertumbuhan potensi jumlah mahasiswa. Ya, jadi di survei kira-kira potensi jumlah mahasiswanya seperti apa sehingga bisa menjelaskan sudah mana kelayakan dari proses transformasi tersebut. Bapak sekalian, untuk merubah bentuk lembaga dari sekolah tinggi ke institut atau universitas, syaratnya tentu sangat banyak. Tapi sekali lagi, kalau orang yang berjiwa besar itu tidak akan pernah putus asa, ya, karena semangatnya juga besar. Yang pertama, kualifikasi pendidikan dosen, nanti ada rinciannya, ya. Kemudian yang kedua, kualifikasi kepangkatan akademik dan jabatan dosen. Kemudian yang ketiga, jumlah dan jenis program studi yang terakreditasi. Kemudian yang berikutnya, rasio dosen dan mahasiswa. Kemudian berikutnya, jumlah tenaga kependidikan. Yang keenam, akreditasi program studi. Kemudian yang ketujuh, sarana dan prasarana. Sedangkan alurnya untuk PTKIS itu tidak terlalu rumit. Setelah proposal siap, maka kemudian diusulkan oleh perguruan tinggi atau oleh badan penyelenggara dan badan dan yayasan. Kemudian diusulkan ke menteri akan buat tim untuk survei. Setelah tim itu menghasilkan hasil survei, maka berikutnya kalau
dianggap layak, maka kemudian diputuskan oleh Menteri Agama. Kalau yang pribadi negeri itu lebih sulit karena harus ke Menpan sampai ke Presiden. Tapi kalau PTKIS cukup di Menteri. Waktu masih ada? Oke, terakhir ya. Nanti bisa dibaca lebih detail tentang kualifikasi dosen. Satu-satu saja lah yang ini, kualifikasi dosen. Untuk institut, untuk S2 harus ada 60 dosen. Kalau untuk universitas butuh 80. Untuk institut S3-nya harus ada 12. Nah, ini tentu memacu kita untuk semangat. Ya, insya Allah pada saatnya akan terwujud. Baik, berikutnya tentu untuk mewujudkan semua itu agar cita-cita besar bisa terwujud, maka paling tidak 6 hal perlu diperhatikan. Yang pertama di dalam pengelolaan, pertama adalah transparansi. Semua pihak yang terlibat di dalam proses tata kelola perguruan tinggi harus tahu. Ya, tidak boleh ada kebijakan yang tahu hanya ketuanya, ya, wakilnya nggak tahu. Ini PTKIS ini kan macam-macam, Pak Yai. Jadi ada yang ketuanya malah nggak tahu apa yang terjadi di dalam, karena yayasan hanya dengan wakil ketua yang ngurusi keuangan. Jadi ketua ini seperti apa, boneka betul, ada yang seperti itu. Nah, ini tidak boleh terjadi. Harus ada transparansi pada semua pihak. Dan semua pihak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Pak Yai, apa yang sedang dipikirkan oleh ketuanya, apa yang sedang dipikirkan oleh anak buahnya, sehingga semuanya akan menjadi enak. Ibarat orang dalam satu perahu, semuanya tahu tujuan perahu itu mau kemana. Jadi jangan seperti orang katanya naik bajai, betul bajai di Jakarta ya, yang tahu kapan beloknya bajai itu hanya tukang bajai sama Gusti Allah katanya. Karena kalau beloknya kan zigzag karuan, penumpangnya sering terkaget-kaget. Nah, tidak boleh di perguruan tinggi yang maju warganya terkaget-kaget dengan kebijakan pimpinan karena tidak tahu bagaimana prosesnya. Ini yang penting sekali. Yang kedua adalah pengorganisasian. Ya, bagaimana seluruh sumber daya manusia, sumber daya non manusia bisa terorganisir, strukturnya baik, tata kelolanya baik, garis komando, garis koordinasi baik, insya Allah akan maju nanti. Kemudian yang ketiga ada partisipasi dari semua pihak untuk mewujudkan visi dan misi dari perguruan tinggi. Yang keempat, responsivitas. Semua pihak responsif terhadap semua kebijakan-kebijakan. Tidak boleh ada yang balelo. Ya. Begitu yang balelo yang harus segera diingatkan. Karena itu akan potensial, akan mengganggu kinerja sebuah lembaga. Kemudian yang berikutnya akuntabilitas. Semua kebijakan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keenam, yang sangat penting adalah leadership, kepemimpinan. Ya, jadi harus ada. Kalau di Hadiratullah saya tidak meragukan, ya, harus ada orang yang mampu memiliki visi sebagaimana Rasulullah memiliki visi bagaimana mau dibawa umat ini, kemudian mau bisa menyampaikan visinya kepada umatnya, kemudian mendorong partisipasi semua pihak. Nah, kalau demikian, insya Allah bukan dikelola dengan sangat baik, tidak ada hal yang sulit. Dan yang terpenting lagi, ya, untuk mewujudkan itu, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, ya, silaturahim, terutama untuk bagaimana kebijakan ini bisa apa ya? Kalau banyak perguruan tinggi ingin dirubah, karena sangat menyulitkan. Tapi kalau kompetensi ini kan hanya kepanjangan tangan, ya. Kalau kami itu hanya kepanjangan tangan dari menteri. Jadi apa kata menteri ya itu yang kita eksekusi. Kami juga menjadi jembatan keluh kesah dari bawah ke atas. Nah, jadi monggo nanti silakan peraturan-peraturan yang ada dipelajari, kemudian diusahakan untuk penuhi hal-hal yang sulit,
ya ada jalan yang biasalah orang Indonesia semuanya insya Allah bisa diatur untuk kebaikan. Saya kira demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang karena memang kita untuk menyampaikan hari ini. Tentu harapannya adalah doa dari para wali wisudawan masyarakat muslimin di Kabupaten Berau khususnya agar cita-cita besar ini bisa terwujud. Demikian, kalau ada kekhilafan dari saya berikan kesambutan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim daiman abada maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalq